Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kita sudah masuk ke tema 3, subtema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Nah, apa sih tugasku sehari-hari pada subtema 3? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Amin. Nah, pembelajaran tema 3, subtema 3 yang pertama, kita mulai dari pembelajaran pertama ya. Pembelajaran pertama yaitu tugasku sebagai umat beragama ya. Sebagai umat beragama. Yang pertama adalah menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Nah, otomatis kalian sudah pernah ya, sudah sering melakukan tolong-menolong baik itu dengan keluarga maupun dengan orang lain. Kemudian menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Nah, kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Berarti kalian bisa menuliskan budaya tolong-menolong dari sebuah gambar. Berarti yang pertama adalah apa? Kalian lihat gambar terlebih dahulu. Ya. Kemudian memilih kata-kata yang pas atau kata-kata yang sesuai. Kemudian apa lagi? Baru ditulis. Nah, seperti alur yang ini ya. Yang pertama adalah mula-mula perhatikan gambar dengan seksama. Kemudian pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Kemudian setelah itu kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Contohnya seperti ini. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Nah, gambar pertama apa? Itu ada seorang anak laki-laki, siswa laki-laki yang sedang menonton televisi, yaitu tentang bencana tanah longsor. Nah, pertama anaknya menonton televisi itu, yaitu tentang berita tanah longsor. Kemudian gambar yang kedua, anak tersebut dengan teman-temannya membantu menyumbangkan bahan makanan seperti beras, mie instan dan yang lainnya. Nah, kemudian kalian baru menuliskan sebuah cerita. Ya, pertama Yang pertama adalah seorang anak laki-laki menonton televisi. Nah, televisi tersebut menyiarkan sebuah berita tanah longsor. Nah, tanah longsor terjadi di daerah dataran tinggi seperti di gunung, di bukit dan yang lainnya. Kemudian anak laki-laki tersebut beserta teman-temannya mengirimkan bantuan bahan makanan. Nah, seperti itu ya. Itu ada di posko pengungsian. Nah, itulah anak-anak tersebut mengirimkan bantuan. Selanjutnya, kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nilai kelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang tersebut. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Nah, setara itu artinya sama ya. Contoh, di sebelah kiri ini ada uang 200, 200, 100. Nah, jumlahnya berapa? 500 rupiah. Bernilai sama dengan 200, 100, 100, 100. 200-nya 1 tapi 100-nya ada 3. Walaupun bentuknya berbeda tetapi nilainya sama ya. Walaupun berbeda tetapi nilainya sama. Nanti Pak Rizky akan jelaskan di video ketika kita akan live meet. Oke? Contohnya seperti ini. Setarakan uang logam berikut. Nah, uang 100, 200, 500 dan 1000. Nanti kita akan praktekkan cara menyetarakan uang. Oke? Gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Khayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita imajinasikan atau kita inginkan, ya. Contohnya itu ada kita ingin gambar sebuah pohon atau seekor harimau atau seekor lumba-lumba dan yang lainnya. Ya, tanpa kita melihat kita bisa membuat sebuah gambar dengan cara menghayal atau membayangkan benda. Oke, boleh benda hidup, boleh benda mati.
Langkah-langkah membuat gambar imajinatif yang pertama, bayangkan sesuatu yang kamu inginkan atau impikan. Buatlah sketsa di kertas gambar. 3. Tebalkan garis pada sketsamu, kemudian warnailah gambar tersebut dengan alat mewarnai. 5. Warnailah dengan rapi. Nah, yang pertama ada apa ya? Membayangkan dulu. Kita sebelum menggambar, kita membayangkan sebuah benda dulu, apa yang kita inginkan. Boleh benda mati, boleh benda hidup. Jika sudah dibayangkan, lalu kita gambar dengan apa? Membuat sketsa di kertas. Ya, tidak boleh tebal-tebal membuat sketsanya. Nah, sudah membuat sketsa, baru yang ketiga adalah tebalkan garis sketsanya. Nah, ketika sudah ditebalkan, baru diberi warna dengan alat warna. Boleh krayon, boleh pensil warna, boleh cat air, ya, dan yang lainnya. Kemudian pembelajaran kedua, menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Yang pertama, ingat kembali kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Kedua, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Buatlah sebuah cerita dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Keberagaman agama di sekolah. Nah, di Indonesia terdapat ada 6 agama yang diakui, ya. Yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Yang pertama apa? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, lalu Konghucu. Kemudian kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Oke? Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus rukun, harus menjaga kerukunan dengan saling apa? Saling menghargai, dengan saling menghormati. Itulah bentuk kita menjaga sebuah kerukunan. Dan juga menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan budaya. Kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia, misalnya menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkannya dengan cara apa? Santun, ya. Tidak boleh dengan bicara dengan suara yang keras. Tidak boleh bicara dengan suara yang tidak sopan. Tidak boleh mengucapkan salam sambil berlari. Ya, kita harus ucapkan dengan salamnya itu dengan santun. Misalnya bertemu dengan Pak Riza di jalan, atau sedang di rumah makan, atau sedang di sekolah, menyapanya sambil dengan cara santun. Misalkan selamat siang Pak Riza, tidak boleh diucapkan dengan cara berlari, ya. Harus sopan, harus berdiri, atau lagi sedang duduk, ya, dengan duduk rapi. Oke. Nah, kemudian berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Siapa saja? Ayo, kalian semuanya ketika berangkat sekolah berpamitan dulu sebelum berangkat. Siapa? Otomatis semuanya ya, kelas 2 ini semuanya berpamitan ya dengan orang tua ya sebelum berangkat ya. Harus kita lakukan sebelum berangkat. Nah, dengan cara mengucapkan salam, kemudian meminta izin, ya. Kemudian cara menghormati keberagaman agama. Nah, cara menghormatinya bagaimana? Yang pertama adalah walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati, tidak boleh saling mengejek atau tidak boleh mengejek, tidak boleh membeda-bedakan, ya. Semuanya itu sama, ya. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Jika kalian semuanya saling menghormati, maka terciptanya kerukunan. Tapi sebaliknya, apabila kalian saling mengejek, saling menghina, saling membeda-bedakan, maka yang terjadi adalah perpecahan, pertengkaran, dan yang lain-lain.
Kemudian contoh sikap yang dapat menciptakan kerukunan keberagamaan ya, atau menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam ya. Walaupun di salam setiap agama berbeda-beda, kita tetap harus mengucapkan salam dengan mengucapkan secara nasional ya, dengan cara mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apa kabar ya, menanyakan kabar apa kabar, berikan salam selamat pagi. Sekarang kalian bertemu dengan agama yang berbeda ya, maka ucapkan salamnya bagaimana? Selamat pagi, selamat sore, dan yang lainnya. Kemudian mengurutkan harga barang. Harga barang itu ada yang murah, ada yang mahal ya. Kemudian kamu bisa mengurutkan dari harga yang paling mahal, bisa mengurutkan dari harga yang paling murah. Nah, jika yang paling murah berarti apa? Cari harga barang yang harganya lebih rendah dari yang lainnya. Apabila kalian dari yang termahal, maka cari harga barang yang paling tinggi harganya. Contohnya, di situ ada wafer dan permen. Ya, wafer itu Rp900, permen itu Rp500. Maka apabila dari harga yang paling murah, siapa? Benda apa? Atau barang apa? Atau makanan apa? Yaitu permen, karena permen 500, wafer 900. Tetapi apabila dari yang termahal, maka yaitu yang kita pilih adalah wafer baru permen, karena wafer itu Rp900. Seperti itu ya pembelajaran 1 sampai 3. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.